Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilu Ica Adini dengan NIM S1S1221130 dari kelas C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah struktur data, yaitu tentang daftar bertaut, yaitu untuk kuliah 7. Di sini ada ringkasan, yaitu ada pendahuluan, terus kedua ada berbagai jenis daftar bertautan, yaitu ada daftar tertaut tunggal, daftar tertaut melingkar, daftar taut ganda. Terus ada ADT, daftar posisi, menyortir, daftar posisi studi kasus, mempertahankan progresi akses, urutan berbasis tautan versus berbasis array. Nah, pendahuluan array versus linked list. Urutan berbasis array memberikan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan besar memori yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Yang kedua, ada keterbatasan urutan berbasis array. Di sini panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya elemen yang disimpan. Batas operasi yang kedua ada batas operasi yang diamortisasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real time. Yang ketiga ada penyisipan dan penghapusan pada posisi interior array memerlukan biaya yang mahal. Daftar bertaut dalam alternatif terhadap rangkaian berbasis larik yang mengatasi keterbatasan ini. Hal ini tergantung pada representasi yang lebih terdistribusi, di mana objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Terus selanjutnya ada setiap node menyimpan referensi ke elemen dan satu atau lebih referensi ke node tetangga untuk secara kolektif mewakili urutan linear. Yang ketiga, selanjutnya ada daftar bertaut memiliki batas berikut. Elemen daftar bertaut tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik K. Kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah node tersebut merupakan node kedua, kelima, atau ke-20 simpul dalam daftar. Selanjutnya yaitu ada daftar tertaut tunggal. Daftar tertaut tunggal dalam bentuk paling sederhana adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linear. Setiap node menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen urutan, serta referensi ke node berikutnya dalam daftar. Yang ketiga yaitu ada node pertama dan terakhir dari daftar tertaut dikenal sebagai head and ekor daftar masing-masing. Dengan memulai dari bagian depan dan berpindah dari satu node ke node lainnya dengan mengikuti referensi berikutnya dari setiap node, kita dapat mencapai bagian ekor dari daftar atau melintasi daftar tertaut. Yang selanjutnya yaitu kita dapat mengidentifikasi ekor sebagai simpul yang memiliki node sebagai simpul berikutnya. Berikut referensi. Yang selanjutnya yaitu ada karena referensi selanjutnya dari sebuah node dapat dilihat sebagai link atau petunjuk ke node lain. Proses melintasi daftar disebut juga dengan link hopping atau pointer hopping. Mungkin di sini bisa dilihat dengan elemen next-nya. Terus di sini ada daftar tertaut tunggal untuk menyimpan kode bandara. Nah, selanjutnya kita ke selanjutnya yaitu ada minimal instan daftar tertaut harus menyimpan ada tiga yaitu referensi ke bagian atas daftar, yaitu tanpa referensi eksplisit kepala tidak akan ada cara untuk menemukan lokasi node tersebut atau secara tidak langsung yang lainnya. Yang kedua yaitu ada referensi eksplisit ke simpul ekor, yaitu tidak wajib namun lebih disukai untuk dicegah melintasi sisa daftar. Yang ketiga yaitu ada jumlah
total not yang termasuk dalam daftar ukuran. Nah, di sini tidak wajib juga, lebih suka menghindari melintas daftar untuk menghitung. Selanjutnya yaitu ada memasukkan elemen di kepala daftar bertaut tunggal. Di sini properti penting dari daftar bertaut adalah itu tidak mempunyai ukuran tetap yang telah ditentukan. Ia menggunakan ruang secara profesional dengan jumlah elemen saat ini. Yang ketiga yaitu saat menggunakan daftar bertaut tunggal, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Yang ketiga yaitu ada langkah-langkah untuk menyisipkan elemen, yaitu dari buat simpul baru, aturan elemen ke elemen baru, selanjutnya ada aturan tautan berikutnya untuk merujuk ke kepala saat ini, dan terakhir ada atur kepala daftar agar menunjuk ke not baru. Algoritma ada di first, di sini bisa dilihat menggunakan news not, baru news titik next, baru l head, l titik head sama dengan new set. Oke, selanjutnya yaitu ada memasukkan elemen di ekor daftar tunggal. Langkahnya yaitu buat simpul baru, tetapkan referensi berikutnya ketidak ada. Nah, selanjutnya atur referensi ekor berikutnya kearahkan ke simpul baru ini. Yang keempat ada perbarui referensi ekor ke not baru ini. Nah, misal seperti ini, tetapkan referensinya. Setelah itu referensi ekor berikut ini kan tidak wajib ya. Selanjutnya kita masuk di selanjutnya yaitu dengan menghapus elemen dari daftar tertaut tunggal. Menghapus mungkin nggak sesar ya. Menghapus elemen dari kepala daftar tertaut tunggal pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari menyisipkan elemen baru di kepala. Yang kedua, ada sayangnya tidak mudah untuk menghapus simpul terakhir dari daftar tertaut tunggal. Bahkan, jika kita mempertahankan referensi ekor langsung ke not terakhir dari daftar, kita harus dapat mengakses not sebelum not terakhir agar untuk menghapus not terakhir. Kita tidak dapat mencapai simpul sebelum ekor dengan mengikuti tautan berikutnya dari ekor tersebut. Satu-satunya cara untuk mengakses not ini adalah memulai dari awal daftar, mencari seluruh daftar, urutan operasi link hopping seperti itu bisa memakan waktu lama. Operasi ini dilakukan lebih efisien dan 2 kali lipat daftar tertaut. Mungkin itu saja. Selanjutnya kita masuk di dari sini ada menerapkan stack dengan single linked list. Di sini ada mengimplementasikan stack yang mempertahankan dua variabel. Di sini ada head dan size. Head yaitu referensi ke not di kepala daftar. Dan size itu untuk melacak nomor saat ini elemen dalam tumpukan. Selanjutnya ada tumpukan menggunakan kelas non-public atau not untuk mewakili setiap not yang didorong atau dimasukkan ke dalam atau keluar dari tumpukan. Yaitu ada objek not menyimpan dua variabel elemen yaitu untuk menyimpan data, yang next itu referensi ke not berikutnya. Mungkin ini bisa kita coba di Visual Studio Code ya. Kita buka Visual Studio Code terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada namanya ya. Nah, kita coba ya tadi. Nih. Di sini di sini dia tulis class linked stack. Jadi kita buat dulu class linked stack. Terus di sini kita tulis class
init dalam kurung sel elemen koma x. Terus selanjutnya yaitu kita masuk sel titik skor elemen sama dengan elemen titik next. Next, terus enter. Kita masuk di, kita membuat fungsi lagi dengan def init dalam kurung sel titik 2. Terus di sini kita masukkan yaitu headnya, berarti sel titik underscore head sama dengan enter sel titik size sama dengan 0. Head titik underscore size sama dengan 0. Terus kita masukkan depth panjangnya itu length dalam kurung sel titik 2 enter. Terus ini return, kita kembalikan sel titik size. Nah, terus setelah itu kita setelah itu kita masukkan mungkin depth init length. Nah, kita masuk di depth is empty nya, berarti di sini depth is empty dalam kurung sel titik 2 enter. Terus di sini kita return sel titik size titik underscore size sama dengan enter. Terus kita masuk di depth top dalam kurung sel titik 2 enter. Terus ini if sel titik is empty dalam kurung titik 2 enter. Terus size empty dalam kurung stack is empty. Terus di sini return sel titik underscore head titik underscore elemen. Terus kita bikin ini depth push dalam kurung sel koma elemen sel titik underscore head sama dengan
self titik underscore node dalam kurung e koma self titik underscore node dalam kurung e koma self titik head ya. Terus self titik nol self titik terus asal titik size tambah 1 terus masuk di Depok dalam kurung self titik 2 enter. Terus di sini kita if self titik is empty dalam kurung titik 2 terus raise empty dalam kurung is empty. Terus enter. Terus masuk di answer sama dengan self titik underscore head titik underscore element self titik underscore head sama dengan self titik underscore head titik head next enter. Terus self titik underscore size kurang sama dengan 1 return answer. Selanjutnya itu depth string dalam kurung self
if domain sama dengan main. Nah, setelah semuanya di print seperti ini, sudah stuck lingkar push. Coba kita coba run ya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, linked list, linked stack-nya. Terus kita masuk di selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis operasi linked, yaitu semua metode selesai dalam waktu konstan atau kasus terburuk. Analisis diamortisasi tidak diperlukan dalam kasus ini. Penggunaan ruang adalah O, N dengan N adalah jumlah elemen saat ini yang ditumpukan. Nah, di sini ada operation dan running time-nya. Push-nya ada E01, S-pop-nya ada stop, land, dan is empty. Seperti yang tadi sudah di sini ada top, ada is empty, ada push, ada top, ada pop dan stringnya. Selanjutnya yaitu ada menerapkan antrian dengan single linked list. Hal ini memastikan waktu 01 kasus terburuk untuk semua operasi. Implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan, head, tail, dan size. Untuk menghindari melintasi elemen ditambahkan di akhiri daftar dan dihapus dengan DQ dari depan daftar. Perhatikan tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan tail referensi. Selama NQ node terbaru selalu menjadi node tersebut ekor baru. Jika hanya ada satu elemen dalam daftar, maka elemen tersebut juga menjadi kepala baru. Penggunaan ruang bersifat linear dan jumlah elemen saat ini. Nah, di sini mungkin bisa dilihat saja di sini. Di situ ada kelas empty sama seperti tadi, ada kelas empty. Seperti tadi di sini adalah kelas empty-nya. Ini ada kelas empty exception. Terus selanjutnya ada kelas linked queue. Nah, di sini ada kelas node seperti tadi juga di sini ada kelas node-nya. Nah, seperti ini ada kelas node, menggunakan kelas node. Terus di sini ada depth init salt, ya sama juga seperti tadi, menggunakan len, menggunakan depth is empty juga, menggunakan depth first, seperti yang sama, cuma dengan ini juga. Selanjutnya yaitu daftar bertaut melingkar. Pada bab sebelumnya, konsep melingkar array diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Nah, dalam daftar tertaut melingkar bagian ekor dari daftar menggunakan miliknya. Referensi berikutnya untuk menunjukkan kembali ke bagian atas daftar. Daftar tersebut secara melingkar memberikan gambaran yang lebih umum model daripada daftar tertaut standar untuk kumpulan data itu. Bersifat siklik, yaitu mempunyai gagasan tertentu untuk awal dan akhir. Tautan melingkar harus memelihara referensi ke node tertentu untuk mendapatkan daftar terkini. Terus ada penjadwalan round robin. Penjadwalan round robin melakukan interaksi melalui kumpulan elemen secara melingkar dan layanan, masing-masing elemen dengan melakukan tindakan tertentu padanya.
Penjadwalan seperti ini digunakan misalnya untuk mengalokasikan secara adil sumber daya yang harus dipakai bersama oleh kumpulan klien. Kedua, ada penjadwalan round robin. Sering digunakan untuk mengalokasikan potongan waktu CPU untuk berbagai aplikasi berjalan secara bersamaan di komputer. Selanjutnya, ada penjadwalan round robin dapat diimplementasikan dengan ADT, antrian umum, dengan berulang kali melakukan langkah-langkah berikut pada antrian, yaitu dengan QDQ, elemen layanan E, dan NQ. Nah, jika linked NQ digunakan untuk mengimplementasikan ini, ada peningkatan overhead untuk menghapus sebuah node dari depan. dari depan dan menambahkan satu. Dengan kelas circular NQ, kita dapat mengimplementasikan penjadwalan round robin dengan dua langkah berikut, yaitu elemen layanan Q-prone dan Q-putar. Selanjutnya yaitu ada menerapkan antrian dengan circularly linked list. Implementasi hanya mempertahankan dua variabel, yaitu tile dan size. Referensi ekor berikutnya ditautkan ke kepala diri, ekor, dan berikutnya. Kelas circular NQ mendukung metode putar tambahan yang menghapus elemen dari depan dan menyisipkan di bagian belakang antrian. Hal ini dicapai dengan menetapkan kepala lama sebagai ekor barunya. Nah, di sini ada kelas sirkularnya, yaitu kelasnya juga menggunakan node, menggunakan depth init, yaitu sub, di sini menggunakan elemen dan next. Setelah itu depth initnya yaitu ada subtile dan non. Sub size-nya yaitu 0. Depth line-nya di sini deadline-nya itu panjang antriannya. Di sini menggunakan di situ return sharp, di sini size panjangnya tadi. Depth is empty itu untuk mengetahui dia ada kosong atau antrian itu kosong atau tidak. Terus di first ini ya, di sini ada if start is empty, rise empty, menggunakan enq is empty, baru head and set tile next, baru setelah itu return head element. Selanjutnya yaitu ada depth and dq, yaitu di sini ada if sub is empty, rest empty, enq is empty, ada all head dan sama dengan self tile next, if self size sama dengan 1. Nah, maka nanti hasilnya akan menjadi seperti enq menggunakan setelah itu menggunakan depth NQ, fungsi depth NQ, terus rotasi dan star. Setelah itu nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ada NQ length-nya itu 5, NQ-nya ada 5, 7, 1, 9, dan 3. Terus remove 5, remove 7, Q length ada 3, NQ-nya ada 1, 9, dan 3, rotasinya yaitu ada, terus Q length-nya ada 3, NQ-nya ada 9, 3, dan 1. Selanjutnya kita masuk di DQ, yaitu DQ itu menghapus elemen dari antrian melingkar atau kepala daftar. Di sini ada simpul kepala baru dan sini ekornya. Ini ekornya, terus ada simpul ekor. Di sini merupakan orang tua berikutnya. Terus di sini ada not kepala saat ini yang akan dihapus. Ini not kepala yang akan dihapus. Selanjutnya kita masuk di menambahkan elemen akhir. Nah, di elemen akhir ini juga menggunakan not ekor saat ini. Not ekornya itu saat ini yang ini. Terus tile next terbarunya yaitu ini. Seperti ini. Terus baru berikutnya yaitu ekor berikutnya. Selanjutnya yaitu ada daftar bertaut ganda. Notifikasi
Motivasi daftar bertaut tunggal. Setiap not menyimpan referensi ke not yang berada tepat setelahnya. Keterbatasan daftar tertaut tunggal yaitu Y. Ada sulit untuk menghapus not di bagian akhir daftar secara efisien. Secara umum, kita dapat secara efisien menghapus simpul sembarang dari posisi dalam daftar jika hanya diberi referensi ke simpul tersebut. Hal ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang mendahului simpul yang akan dihapus. Namun, simpul tersebut perlu memperbarui referensi berikutnya. Selanjutnya yaitu ada batasan tertaut tunggal ini diatasi oleh struktur daftar tertaut ganda di mana setiap not menyimpan referensi eksplisit ke not sebelumnya dan referensi ke not setelahnya. Hal ini memungkinkan operasi pembaruan waktu 01 baik untuk menyisipkan maupun menghapus pada posisi wewenang di dalam daftar. Untuk menghindari beberapa kasus khusus ketika operasi di dekat batas daftar tertaut ganda, maka membantu menambahkan node khusus di kedua daftar, yaitu node here di awal daftar dan asimpul Taylor di akhir daftar. Satu ada notiron ini disebut sentinel tidak menyimpan elemen. Yang selanjutnya ada untuk daftar kosong, kolom header berikutnya mengarah ke cuplikan dan kolom sebelumnya di Taylor mengarah ke header. Nah, mungkin seperti ini. Ini headernya, head and next-nya. Ini selanjutnya, ekor selanjutnya, Taylornya. Sini ada prep lagi dan selanjutnya. Terusnya. Selanjutnya itu menggunakan sentinel menyederhanakan logika operasi. Node here dan Taylor, node here dan Taylor tidak node header dan Taylor tidak pernah berubah, hanya node di antara keduanya mengubah. Semua penyisipan dan penghapusan dapat ditangani secara terpadu. Not baru disisipkan atas atau dihapus di antara sepasang not yang ada. Selanjutnya, nah ini mungkin bisa dilihat gambarnya tentang memasukkan daftar bertaut secara ganda seperti ini. Terus yang sini ada 01 itu memasukkan pada posisi sembarang daftar yang tidak kosong. Yang kedua yaitu ada memasukkan di awal daftar. Terus kita lanjut di menghapuskan not dalam daftar tertaut ganda. Karena penggunaan sentinel, implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus not pertama atau terakhir. Menghapus not di lokasi sembarang. Nah, di sini ada implementasi dasar daftar tertaut ganda, deklarasi kelas dasar, yaitu di sini ada kelas double linked base di sini. Nah, ada node-nya, yaitu di depth init. Di sini ada sub header, Taylor sub titik node. Di sini ada none, semua kosong. Terus di sub Taylor-nya juga di sini. Mungkin bisa. Mungkin yang ini bisa saya kasih lihat di sini. Di sini kan ada kelas empty exception-nya. Nah, di sini ada menggunakan kelas double linked base. Nah, di sini juga menggunakan kelas itu double linked base. Setelah itu menggunakan not. Nah, di sini menggunakan not yaitu ada slot, itu ada elemen, perp dan next. Di sini ada fungsinya yaitu memasukkan fungsinya itu elemen, perp dan next. Terus ada elemennya, ada next, ada perp-nya. Nah, di sini ada depth init. Depth init-nya itu ada header, tadi itu header, Taylor, header next dan header perp. Nah, di sini ada putih panjangnya itu len. Terus is empty-nya. Terus selanjutnya depth insert between-nya. Terus ada depth delete note-nya. Nah, mungkin bisa kita coba.
Seperti itu ya guys. Mungkin seperti itu. Di sini ada, nah di sini juga ada menggunakan lingkar DQ-nya, terus ada menggunakan insert dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk di sini, menerapkan DQ dengan double linked list. Informasi DQ antrian ujung ganda berbasis array sebelumnya tercapai. Operasi dalam waktu 01 yang diamortisasi karena kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran array. Dengan penerapan berdasarkan daftar bertaut ganda, kita dapat mencapai semuanya operasi DQ dalam waktu 01 kasus terburuk dengan menggunakan Sentinel. Perhatian perubahan berikut. Header tidak menyimpan elemen pertama dari DQ. Yang disimpan adalah not tepat setelah header menyimpan elemen pertama dengan asumsi DQ tidak kosong. Demikian pula untuk not sebelum Tyler menyimpan elemen terakhir dari DQ. Metode insert between dan delete not diwarisi di kelas anak untuk implementasikan penyisipan dan penghapusan not di awal atau akhir DQ. Nah, misalkan di sini bisa dilihat adalah seperti saya jelaskan di situ, di sini itu. Nah, di sini ada insert between, ada delete not juga, ada insert first juga ada di sini. Di sini ada insert first, insert depth, ada the plus, ada di sini ada the first, the plus, the insert first, insert plus, delete first, delete plus. Terus masuk di selanjutnya, yaitu daftar posisi ADT. Tipe data abstrak yang telah dipertimbangkan sejauh ini yaitu tumpukan antrian dan antrian berujung ganda. Hanya mengizinkan operasi perbaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan. Nah, perhatikan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu menerima melayani. Bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat itu? Posisi. Hal ini memodifikasi penggunaan ADT yang lebih umum yang memberikan pengguna cara untuk merujuk ke elemen manapun dalam urutan dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara wewenang. Dalam urutan berbasis array, indeks bilangan bulat memberikan cara yang sangat. Namun indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar tertaut. Kita dapat mengakses suatu entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Menggunakan elemen pada indeks tertentu dalam daftar tertaut memerlukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal atau akhir sambil terus menghitung elemen. Indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi. Karena indeks suatu entry berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan itu terjadi di awal rangkaian. Misalnya, mungkin tidak mudah untuk mendeskripsikan lokasi seseorang yang mengantri dengan mengetahui secara tepat beberapa jauh orang tersebut berada di garis depan. Nah, di sini ada orang mengambil tiket. Mungkin sebuah itu gambaran tadi untuk pengantriannya. Di sini ada contoh lain pengolah kata. Dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Pengolahan kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa penggunaan indeks bilangan bulat secara eksplisit, sehingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada kursor atau masukkan karakter baru tepat setelah kursor. Lebih lanjut, kami mungkin dapat merujuk pada posisi inheren dalam
A dokumen seperti awal bagian tertentu tanpa tergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Bisakah kita menggunakan referensi note sebagai posisi? Daftar layout menyediakan penyisipan dan penghapusan waktu 0 dan 1 pada posisi wewenang-wewenang dalam referensi ke note yang relevan tersedia. Yang kedua ada, oleh karena itu saat mengolah untuk mengembangkan ADT di mana referensi note berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi, faktanya kelas double linked base kami memiliki metode insert between dan delete node yang menerima referensi node sebagai parameter. Namun, penggunaan node secara langsung akan melanggar prinsip desain abstraksi dan berorientasi objek. Ekskapsulasi yang diperkenalkan pada kuliah sebelumnya. Ada beberapa alasan untuk mengekapsulasi node dari daftar layout, yaitu akan lebih mudah bagi pengguna jika mereka tidak perlu memikirkan detail implementasi seperti manipulasi referensi node tidak rendah atau ketergantungan kita pada penggunaan node Sentinel. Kami dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna mengakses atau memanipulasi node secara langsung referensi dengan mencegah salah satu oleh pengguna. Selanjutnya ada enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerja. Daftar posisi selanjutnya yaitu ada daftar posisi ADT, memberikan abstraksi untuk dari rangkaian elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Juga menyediakan tipe abstrak posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftar. Suatu posisi bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar posisi yang lebih luas. Posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain daftar kecuali jika dihapus oleh mengeluarkan perintah eksplisit. Contoh, posisi adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode berikut, yaitu elemen mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Yaitu selanjutnya ada posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan sebagai nilai balik dari metode lainnya. Metode lainnya. ADT daftar posisi L mendukung metode pengaksesan berikut, yaitu ada L first mengembalikan posisi elemen pertama L atau tidak ada jika L kosong. L last mengembalikan posisi elemen terakhir L atau non jika L kosong. L before mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P atau non jika P adalah yang pertama posisi. Selanjutnya ada L after mengembalikan posisi L segera setelah posisi P atau non jika P adalah posisi terakhir. Selanjutnya ada di L is empty mengembalikan true jika daftar L tidak berisi elemen apapun. Selanjutnya ada len L yaitu mengembalikan jumlah elemen dalam daftar. Terus ada selanjutnya ada L yaitu mengembalikan iterator maju untuk elemen daftar. Daftar posisi ADT juga mencakup metode pembaharuan berikut, yaitu ada ADD first yaitu menyisipkan elemen baru E. Selanjutnya itu ada ADD last yaitu menyisipkan elemen baru E di belakang L mengembalikan posisi elemen baru elemen. Selanjutnya itu ada ADD before yaitu sisipkan elemen baru E tepat sebelum posisi P di L, kembalikan posisi elemen baru. Itu ada ADD after menyisipkan elemen baru E tepat sebelum posisi P di L, mengembalikan posisi elemen baru. Selanjutnya ada refresh yaitu mengembalikan elemen pada posisi P dengan elemen E mengembalikan elemen sebelum pada posisi P. Selanjutnya yang terakhir itu ada delete yaitu menghapus kembali elemen posisi P di L sehingga posisi menjadi tidak valid.
Selanjutnya ada beberapa pengamatan. Perhatikan bahwa metode first dan last dari daftar posisi ADT mengembalikan posisi terkait, bukan elemen. Elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. Misalnya sini ada first elemen pertama dalam daftar. Yang selanjutnya ada last elemen, yaitu elemen terakhir dalam daftar. Keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembalian adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar. Selanjutnya ada ADD daftar menyertakan dukungan untuk fungsi iter Python. Pengguna daftar mengandalkan sintaksis for loop tradisional untuk interversal maju dari daftar bernama data. Di situ ada for a in data, baru print a. Nah, di sini mungkin bisa dilihat situ ada add last, at first, add after, before, add before, element, after, before, add first, delete, dan replace. Di sini ada return value-nya ada p, q, p, r, 3, r, non. Di sini before jadinya non. Itu yaitu ini adalah sebuah rangkaian operasi pada daftar posisi yang awalnya L kosong. Selanjutnya kita masuk di implementasi daftar jabatan menggunakan double linked list. Di sini ada proposisi. Setiap metode daftar posisi ADT berjalan dalam waktu 0 dan 1. Kasus terburuk ketika diimplementasikan dengan daftar bertertaut ganda. Kami mengenalkan kelas double linked base untuk merepresentasikan tingkat rendah kami, mendirikan antarmuka publik sesuai dengan daftar posisi ADT. Kita mendefinisikan kelas posisi yang disarankan dalam kelas daftar posisi. Berbagai metode posisionalis kami mungkin akhirnya membuat instan posisi berlebihan yang mereferensikan node dasar yang sama. Oleh karena itu, kami mendefinisikan X dan NE metode khusus dalam posisi untuk melaksanakan tes seperti P sama dengan Q. Nah, di sini mungkin bisa dilihat yaitu ada kelas posisionalis. Di sini menggunakan seharusnya itu double linked base. Nah, di sini ada kelas position. Di sini ada definite, ada fungsi elemen, ada def e dan eq, ada def ne. Di sini juga memvalidasi posisi, yaitu dengan setiap metode kelas posisionalis menerima posisi sebagai parameter. Kami memverifikasi bahwa posisi tersebut valid, dan jika demikian, untuk menentukan node yang mendasari terkait dengan posisi tersebut. Fungsi ini diimplementasikan dengan metode non-public bernama validate. Secara internal, suatu posisi mempunyai referensi ke node terkait dari daftar tertaut, juga referensi ke instan daftar itu, berisi node yang ditentukan. Dengan referensi kontainer, kami dapat mendeteksi dengan kuat ketika pemanggil mengirim instan posisi yang tidak termasuk dalam daftar yang ditunjukkan. Nah, di sini ada yang tadi itu menggunakan daftar def valid, yaitu untuk mengimplementasikan dengan metode non-public bernama validate. Nah, seperti ini. Terus menggunakan def make position. Nah, di sini kami juga dapat mendeteksi instan posisi yang dimilikinya. Daftar tadi itu mengacu pada node yang tidak lagi menjadi bagian dari daftar itu. Delete node, kelas daftar menyetel referensi sebelum dan berikutnya dari node yang dihapus. Ketika ada, kita dapat mengenali kondisi tersebut dengan mendeteksi node yang tidak digunakan lagi. Di sini terus selanjutnya ada metode akses pembaruan. Semua metode ini dengan mudah mengadaptasi mendasari penerapan daftar tertaut ganda dan mendukung antarmuka publik ADT daftar posisi. Metode ini tergantung pada utilitas validate untuk membuka setiap posisi yang dikirim.
Mereka juga mengandalkan utilitas make position untuk membungkus not sebagai instan posisi untuk dikembalikan ke pengguna, memastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada sentinel. Untuk kenyamanan warisan, metode utilitas insert between diganti sebagai metode kami mengembalikan posisi yang terkait dengan not yang baru dibuat atau sedang versi yang diwarisi mengembalikan not itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat yaitu ada di sini juga ada sama kayak tadi ya, di sini tuh tadi ada the first, the last, insert last, delete first, dan seterusnya. Di sini juga ada before, after, tapi di sini menggunakan before, after, inter, dan string. Itu. Selanjutnya, ini bisa dilihat di sini juga itu ada ya, di sini juga ada di between, first, ada the last, ada the before, after, delete, refresh, juga ada di sini ada position, before dan afternya. Selanjutnya ada menyortir data posisi. Kami menerapkan algoritma penyisipan sortir. Kami mempertahankan 3 variabel yaitu penanda, period, dan berjalan. Penanda posisi paling kanan dari bagian daftar yang sedang diurutkan. Posisi tepat setelah penanda yaitu period. Berjalan yaitu untuk bergerak ke kanan dan ke kiri, yaitu sebagai penanda selama masih ada elemen sebelum yang nilainya lebih besar dari period. Pivot. Studi kasus mempertahankan potensi akses, yaitu ada data favorit ADT untuk memelihara kumpulan elemen sambil mencatat beberapa kali setiap elemen berada di akses. Contohnya itu browser web yang melacak URL pengguna yang paling sering diakses. Yang kedua ada koleksi musik yang menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Yang ketiga yaitu data favorit ADT harus menyediakan metode berikut, yaitu ada akses, hapus, dan top. Mengakses elemen E menambahkan jumlah aksesnya dan menambahkan ke daftar favorit jika belum ada. Ya, selanjutnya itu ada yang kedua ada hapus, yaitu hapus elemen E dari daftar favorit jika ada. Yang ketiga yaitu ada mengembalikan iterasi dari K elemen yang paling banyak diakses. Daftar favorit diurutkan setiap kali suatu item diakses, hitungannya bertambah dan posisinya sesuai dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma penyisipan sortir. Selanjutnya yaitu ia menggunakan positional list sebagai daftar struktur data. Setiap elemen positional list adalah turunan dari kelas item memiliki 2 elemen, yaitu value dan count. Menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar dan mengecek favorit teratas. Ada utilitas non-public untuk mencari item dan memperbaharui daftarnya. Selanjutnya ada metode top, itu mengembalikan daftar yang diurutkan favorit. Yang ketiga, yang selanjutnya ada setiap kali item diakses hitungannya dihitung bertambah dan posisinya dalam daftar diperbarui dengan menggunakan metode move up. Nah, seperti ini menggunakan move up, yaitu pertama menggunakan kelas favoritnya list ditahu, setelah kelas favorit ditahu, terus selanjutnya menggunakan kelas item yaitu menggunakan slot, value, dan count. Selanjutnya terus setelah itu kita menggunakan def init, yaitu mencari elemennya itu dengan save value E dan save count yaitu 0. Def paint position yaitu kita def first-nya berapa itu menggunakan def move-nya. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu menggunakan data dengan heuristik pindah ke depan. Daftar implementasi sebelumnya metode akses E dilakukan dengan waktu sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit. Artinya, jika E adalah elemen populer ke K dalam daftar favorit, maka untuk mengakses diperlukan OK 0K waktu. Lokalitas referensi sekali suatu elemen diakses, kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat. Misalnya, halaman web yang dikunjungi oleh pengguna. Selanjutnya ada heuristik pindah ke depan. Memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan
kinerja metode akses, yaitu ada dua, yaitu pertama yaitu idenya adalah memindahkan elemen ke depan daftar setiap kali diakses. Selanjutnya ada yang kedua, ada harapan kami tentu saja elemen ini dapat diakses kembali dalam waktu dekat. Ketiga yaitu namun urutan penyortiran hilang karena heuristik ini. Terus pertimbangan misalnya skenario di mana kita memiliki n elemen dan rangkaian akses n dua berikut, yaitu ada 4, yaitu elemen 1 is access n times, yang kedua ada elemen 2 is access n times, yang ketiganya seterusnya, dan yang keempat ada elemen s is access n times. Jika tidak menyimpan elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya, masukkan setiap elemen saat pertama kali diakses. Dengan demikian, total waktu untuk melakukan rangkaian akses adalah proporsional, yaitu n tambah 2n tambah 3n dan seterusnya. Setelah itu sampai dengan n dikali n sama dengan n tambah 2 tambah 3 sampai seterusnya mendapatkan n. Setelah itu menggunakan 0n pangkat 3. Terus jika menggunakan heuristik pindah ke depan, masukkan setiap elemen saat pertama kali diakses. Jadi bisa dilihat di sini ada 4, yaitu dengan h gain access to elemen 1 text sampai 0 sampai 1 time dan seterusnya. Jadi waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini adalah 0 n pangkat 2. Jadi dalam hal ini heuristik berpindah ke depan lebih cepat. Efek ini tidak bersifat universal. Heuristik ini mungkin lebih lambat di rangkaian lainnya. Terus ada pertukaran dengan heuristik pindah ke depan. Versi MTF tidak mempertahankan elemen daftar favorit diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika kita diminta untuk menemukan k elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencarinya. Kita akan menerapkan metode top sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kami menyalin semua entry daftar favorit kami ke daftar lain bernama temp. Kedua, ada kami memindah daftar temp sebagai k kali di setiap pemindahan kami menemukan entry dengan jumlah akses terbesar, harus entry ini dari temp dan laporkan di hasilnya. Selanjutnya ada implementasi metode top ini memerlukan waktu 0kn. Jadi jika k adalah konstan, metode top berjalan dalam waktu 0n. Namun jika k sebanding dengan n, lalu top berjalan dengan waktu 0 n pangkat 2. Contoh, jika kita ingin 250% teratas dalam daftar, metode top dapat diterapkan. Kita dapat dengan mudah mencapai waktu jika kita menggunakan algoritma pengurutan dan standar untuk menyusun ulang daftar sementara sebelum laporan ke temp teratas. Nah, di sini ada kita memodifikasi metode move up untuk mengimplementasi heuristik pindah ke depan. Kedua, ada metode top, yaitu juga dimodifikasi untuk mengurutkan daftar yang akan ditampilkan. Terus urutan berbasis tautan versus berbasis array. Keuntungan untuk berbasis array menyediakan akses 01 kali ke elemen berdasarkan indeks bilangan bulat. Sebaiknya daftar tertaut menyediakan waktu 0k untuk mengakses elemen ke k atau waktu O0n di k jika menelusuri mundur dalam daftar tertaut ganda. Yang kedua yaitu operasi dengan batas asimtotik yang setara biasanya menjalankan faktor konstan dengan lebih efisien struktur berbasis array versus struktur tertaut. Yang ketiga yaitu representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan struktur tertaut. Kontainer berbasis array hanya memerlukan ruang untuk elemen dengan daftar tertaut. Memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen tetapi juga referensi ke node. Keuntungan selanjutnya yaitu keuntungan berbasis tautan. Struktur berbasis tautan memberikan batas waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batas diamortisasi yang terkait dengan perluasan atau kontraksi susunan dinamis, penting untuk sistem waktu nyata. Yang kedua ada struktur berbasis tautan mendukung penyisipan dan penghapusan waktu.
satu pada posisi sewenang-wenang. Hal ini sangat kontras dengan urutan berbasis array. Misalnya, metode insert atau pop dari kelas daftar Python membutuhkan 0 n kurang k tambah 10 untuk beroperasi pada indeks k karena memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Nah, di sini ada ringkasan. Di sini membahas topik-topik berikut dalam kuliah ini. Keterbatasan urutan berbasis array, yaitu mengapa daftar tertaut diperlukan, berbagai jenis daftar tautan, daftar tertaut tunggal, daftar tertaut melingkar, daftar tertaut ganda. Terus kami menyediakan implementasi adram berujung ganda, yaitu DQuest menggunakan daftar bertaut. Yang selanjutnya itu kami mempelajari implementasi daftar bertaut yang disebut dengan postalis, di mana referensi not bisa berada menggunakan indikator lokasi dalam daftar. Selanjutnya yaitu kami menerapkan satu studi kasus dalam pengelolaan daftar favorit berdasarkan jumlah aksesnya. Yang kedua yaitu yang selanjutnya itu kami mempelajari perbandingan relatif antara urutan berbasis array dan berbasis link. Nah, mungkin ya itu saja penyampaian dari saya tentang materi tadi. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.